Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Salsabila dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pelajaran Aqidah Akhlak kelas 7 semester 1 dengan tema sifat-sifat Allah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu agar pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema ini terdapat 4 subtema. Yang pertama yaitu tentang definisi sifat wajib bagi Allah beserta nama-nama sifat wajib Allah dan bukti atau dalil kebenarannya. Dan yang kedua, sifat mustahil bagi Allah beserta nama-nama sifat mustahil Allah. Yang ketiga, sifat jaiz bagi Allah beserta bukti dalil kebenaran. Yang keempat, yaitu ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Langsung saja ke sub yang pertama, yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, yang dimaksud sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Nah, sifat wajib ini berjumlah 20. Di antaranya wujud yang artinya ada, qidam terdahulu, baqa kekal, mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluk, yamuhu binafsihi berdiri sendiri, wahdaniyah esa, qudrat kuasa, iradah berkehendak, ilmun mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basor melihat, kalam berfirman, qadiron maha kuasa, muridan maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayyan hidup, sami'an maha mendengar, basiran maha mengetahui, dan mutakaliman maha berfirman. Nah, tentunya kita tidak asing terhadap 20 sifat-sifat wajib ini, bahkan sampai ada lagunya. 20 sifat tersebut dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Di antaranya yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Dan yang tergolong sifat ini hanya satu, yaitu wujud. Yang kedua yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tergolong sifat ini yaitu baqa, mukhalafatul hawadisi, yamuhu binafsihi, wahdaniyah. Selanjutnya yang ketiga yaitu sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ini juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini makhluk, maka sifat ini akan terbatas. Dan yang tergolong pada sifat ini yaitu qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, dan kalam.
Selanjutnya sifat maknawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Nah, yang tergolong sifat ini yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakaliman. Sub yang kedua yakni sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Nah, sifat ini juga berjumlah 20. Di antaranya Adam artinya tidak ada, hudus, baru, fana, rusak, mumat salatu lil hawadiri, serupa dengan makhluk, ihtiyaju li ghairihi, butuh kepada yang lain, ta'adud, berbilang, ajazun, lemah, karohah, terpaksa, jahlun, bodoh, mautun, mati, summun, tuli, omyun, buta, bukmun, bisu, ajizan, yang lemah, mukrohan, yang terpaksa, jahilan, yang bodoh, mayitan, yang mati, asomu, yang tuli, a'ma, yang buta, abekam, yang bisu. Sifat-sifat tersebut merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Selanjutnya yaitu bukti atau dalil kebenaran tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya yaitu sifat wajib, yaitu wujud yang artinya ada. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib kita sembah, itu pasti ada. Allah Subhanahu wa taala itu tanpa ada perantara sesuatu dan tanpa ada yang mewujudkan. Nah, sifat mustahil dari sifat wujud ini yaitu adam yang artinya tidak ada. Selanjutnya, dalil kebenaran sifat wujud. Dalil aklinya adalah ada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya alam dan seisinya ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuat. Ada meja, ada yang membuat, yaitu tukang. Adanya baju atau pakaian karena dibuat oleh penjahit. Alam ini pasti ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Sedangkan dalil naklinya berdasarkan firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 2 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan atau yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Selanjutnya sebab yang ketiga, yakni sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Nah, bukti kebenaran dalil sifat jaiz bagi Allah ini contohnya kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu yang tertuang dalam firman Allah surat Quran surat Al-Qasas ayat 68 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar
ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Nah, ayat di atas ini menjelaskan bahwa apa yang hendak dicipta Allah SWT tergantung pada kehendaknya. Dia memilih sesuatu sesuai kehendaknya dan tidak ada pihak lain yang dapat mempengaruhinya. Makhluk tidak mempunyai wewenang untuk memilih dan tidak dapat menolak kehendak Allah SWT. Jika Allah menghendaki laki-laki, maka jadilah laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Manusia diberi hak untuk memohon kepadanya. Jika Allah SWT mengabulkan, jadilah apa yang dikehendaki manusia. Sebaliknya, jika Allah tidak menghendaki, apapun yang diinginkan manusia tidak akan terjadi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Yang pertama yakni percaya dan yakin akan adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau meniadakan dua Tuhan. Yang kedua yakni mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya adalah Maha Ajali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain Dia sendiri. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti akan binasa, rusak, mati, dan musnah kecuali zat Allah yang kekal tidak mengalami perubahan. Yang keempat, percaya bahwa Allah SWT sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. Yang kelima, senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah SWT. Dan yang terakhir, tidak berbuat kemusyrikan atau menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.